Oke, rekan-rekan semuanya kita mulai saja ya. Terdengar suara saya, Pak? Dengar, Pak, terdengar. Siap. Bentar ya, Pak. Oke, bentar Pak, gangguan teknis. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Rekan-rekan, mohon maaf sedikit. Sekarang kita membahas tentang metode ilmiah di sini ya. Metode ilmiah ini sangat penting di mana setiap metode penelitian pasti berkaitannya yang khas itu pasti dengan metode yang ilmiah. Kan ada yang ilmiah dan non ilmiah kemarin sudah kita bahas. Dan sebelumnya mohon maaf ini kita apa ya daring lagi ya yang ketiga kalinya. Nanti biar kita sisa satu kali lagi berarti terakhir. Selain itu apakah nanti terakhir pas UAS atau sebelum UAS ya. Nanti mohon infonya juga ini bulan puasa liburnya kita sampai kapan ya. Saya belum ada info dari grup dosen. Nanti kalau ada lebih dulu ke mahasiswa mohon diinfokan di grup atau via Japri. Oke, sini metode ilmiah. Yang pertama harus kita pahami bersama dulu bahwa metode ilmiah di sini yaitu tentang sistematis yang digunakan oleh para ilmuwan untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Gitu. Jadi metode ini menggunakan langkah-langkah yang sistematis, teratur, dan terkontrol. Gitu. Ini kita harus pahami dulu bahwasannya dalam hal yang sistematis ini adalah berupa tahapan-tahapan yang eh, berurutan. Gitu. Contoh kalau kita ingin menyusun sebuah skripsi, sebuah karya ilmiah itu sistematisnya itu berurutan jelas. Jadi singkatnya sistematis itu kalau dalam wudhu itu dinamakan tertib gitu ya. Tertib. Tertib itu sistematis dari niat dulu, basuh muka dan lain sebagainya. Nggak bisa kita misalkan langsung basuh kaki dulu nggak bisa gitu. Nah ini seperti sistematis itu contohnya misalkan apa yang harus kita tahap awal yaitu membuat judul dulu. Nah, itu. Setelah membuat judul ada latar belakang, setelah latar belakang ada rumusan masalah, ada tujuan, ya, ada kegunaan gitu. Terus ada landasan teori, ada metodologi, ada hasil penelitian dan pembahasan, lalu penutup gitu loh. Penutup itu ada kesimpulan, saran gitu ya, terus daftar isi. Nah, itu jadi itu sistematis gitu ya, dalam artian berurutan gitu. Jadi kalau kita ingin meneliti sebuah karya ilmiah atau meneliti karya ilmiah itu tentu pasti memecahkan suatu masalah. Nah, salah satunya dengan metode ilmiah ini yaitu dengan yang sistematis itu yang pertama harus ada sistematis itu satu. Yang kedua yaitu ilmuwan. Nah, ilmuwan di sini siapa? Ya kita lah, akademisi gitu ya, mahasiswa, eh, guru, dosen,
profesional lainnya gitu. Di sini ilmuwan itu intinya yang memiliki kapasitas keilmuan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, setelah ada ilmuwan, maka hasil akhirnya yaitu ada memecahkan masalah. Jadi pada prinsipnya adalah dengan kita menggunakan metode ilmiah dengan cara yang sistematis, teratur dan terkontrol itu ada ilmuannya, ada akademisinya itu untuk memecahkan sebuah masalah. Jadi sesuai yang kemarin udah saya bahas, bahwasannya yang paling pertama itu tolong Bapak Ibu semuanya kalau ingin meneliti itu perkuat di permasalahan dan metodologi. Maksudnya apa? Kalau permasalahan kita kuat itu biasanya dosen itu lebih apa ya? eh, Lebih tingkat trustnya itu kepercayaan kepada kita itu luar biasa gitu ya. Jadi masalah yang judul yang kita bahas itu betul-betul dari keresahan kita. Kalau komika kan itu stand up comedy itu sama dari keresahan gitu. Jadi dia ngalir gitu. Bisa menceritakan humor-humornya itu. Nah, kalau kita sama untuk meneliti itu daripada berangkatnya dari masalah itu sendiri. Nah, dari masalah itu maka harus dikuatkan di latar belakang masalah. Nah, itu latar belakang masalah harus dikuatkan supaya betul-betul kita menghasilkan pemecahan masalah yang sangat luar biasa. Karena pada prinsipnya karya ilmiah atau artikel, skripsi untuk diterbitkan di jurnal atau dijilid jadi sebuah karya ilmiah itu untuk memecahkan masalah. Sama secara filosofinya dalam hidup kita, emang jelas dalam Al-Quran itu apa bahwa kita itu di dunia itu hanya untuk beribadah itu ya. Allah menciptakan jin dan manusianya untuk beribadah. Tapi secara filosofinya kita itu ya untuk memecahkan masalah. Banyak orang yang tidak bisa memecahkan masalah itu stres, frustasi, bunuh diri dan lain sebagainya. Itu karena tidak bisa memecahkan masalah. Nah, ini sama dengan hal kita metode ilmiah ini ya, pada prinsipnya semua yang ingin kita teliti berawal dari adanya masalah sampai terakhirnya memecahkan masalah. Memecahkan masalah ini kalau yang kemarin mencari membuktikan sebuah kebenaran gitu ya. Nah, karakteristik penelitian ilmiah itu apa aja karakternya? Nah, di sini ada tiga ya. Yang pertama sistematis, yang kedua logis, yang ketiga empirik, yang keempat replikatif. Nah, ini harus kita pahami bersama. Jadi harus ada, maaf ya, ini harusnya empat ditulisnya. Jadi ada empat, sistematis, logis, empirik, dan replikatif. Sistematis di sini dilaksanakan secara berurutan sesuai pola dan kaidah yang benar, dari yang mudah dan sederhana sampai yang kompleks. Nah, ini biasanya Bapak Ibu setiap kampus tuh beda-beda. Kalau dalam artikel, kalau dalam jurnal itu ada template-nya masing-masing. Jadi kalau Bapak Ibu mau mengirim artikel karya ilmiah ke jurnal, itu jangan langsung asal dikirim aja karena mengikuti aturan kampus. Oh, di kampus saya di IAIN Cirebon seperti ini misalkan. Kirim aja ke yang lain. Itu nggak bisa. Tapi harus apa? Kita harus mencari dulu template-nya, sistematika di jurnal itu, tata cara penulisan artikel itu seperti apa. Supaya apa? Supaya mudah diterima gitu ya. Nah, ini kebanyakan banyak mahasiswa atau dosen yang tulisan-tulisannya ditolak terus jadi patah semangat tidak melanjutkan publish ke jurnal itu karena apa? Itu yang sepele aja. Bukan karena isinya jelek, bukan. Tapi yang pertama dicek oleh reviewer artikel itu adalah template-nya sama tidak itu. Jadi setiap jurnal itu beda-beda. Setiap jurnal itu template-nya itu beda-beda gitu ya. Ada yang pakai misal landasan teori, ada yang langsung pembahasan atau apa. Jadi di sistematikanya beda-beda. Sama setiap kampus itu beda-beda di panduan penulisan skripsinya, penulisan artikelnya itu beda-beda. Antara UIN Bandung, UIN Jogja itu beda. UIN IAIN Cirebon itu pasti beda. Ngiblatnya kita kemana? Nah, itu selalu beda. Jadi jangan lupa kalau penulisan skripsi kita lihat panduan,
Kalau yang artikel-artikel ilmiah kita ingin terbitkan ke jurnal, kita harus lebih dulu lihat sistematikanya di jurnal itu seperti apa, gitu ya. Kalau kita ibaratkan seperti gini, Pak. Kalau dulu kita PDKT ya ke pasangan kita gitu ya, pendekatan mengegombal dan lain hal sebagainya. Iya, pengalaman. Nah, maksudnya di situ harus apa? Harus cari tahu dulu apa kesukaannya, Puasa apa apa puasa. hobinya, gitu ya, Pak Umri. Jadi jangan langsung main nembak aja gitu ya, bisa-bisa ditolak gitu. Sama ini dengan ini. Jadi itu sebetulnya hal yang simpel, yang sepele, tapi selalu apa ya? Kadang-kadang oleh penulis itu diabaikan gitu. Jadi lebih kepada substansi isi artikel aja gitu. Padahal yang paling sederhana yaitu sistematika template penulisan di setiap jurnal itu harus sama. Nah itu. Yang kedua logis nih. Penelitian dikatakan benar bila dapat diterima akal dan berdasarkan fakta empirik. Pencarian kebenaran harus berlangsung menurut prosedur atau kaidah bekerjanya akan yaitu logika. Prosedur penalaran yang dipakai bisa prosedur induktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan umum dari berbagai kasus individual ke khusus, ya. Atau deduktif, yaitu cara berpikir untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus dari pernyataan yang bersifat umum. Nah ini, jadi pada prinsipnya ilmiah itu tidak lepas daripada logis. Jadi nanti dibuktikannya itu dalam hal penelitiannya hasilnya itu betul-betul logis gitu ya, masuk akal. Masuk akalnya tadi bagaimana caranya, baik mau secara prosedur induktif atau deduktif itu bebas. Ya, kalau misalkan tadi induktif yaitu dari kesimpulan umum dari berbagai khusus ke individu ke khusus, atau deduktif dari khusus langsung yang bersifat umum gitu, silakan. Yang terpenting logis gitu ya. Nah, itu dalam hal kita memecahkan masalah. Yang kedua, yang ketiga empirik. Empirik ini suatu penelitian biasanya didasarkan pada pengalaman sehari-hari atau fakta a posteriori ya, yaitu fakta dari kesan indera yang ditemukan atau melalui hasil coba-coba yang kemudian diangkat sebagai hasil penelitian. Landasan penelitian empirik ini ada tiga, yaitu hal-hal empirik selalu memiliki persamaan dan perbedaan. Ada penggolongan atau perbandingan satu sama lain. Hal-hal empirik selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu. Hal-hal empirik tidak bisa secara kebetulan, melainkan ada penyebabnya, ada hubungan sebab akibat. Nah, kenapa empirik ini di samping tadi yang pertama sistematis, yang kedua logis ya, masuk akal, yang ketiga ini tidak kalah pentingnya itu empirik. Empirik itu adalah bukti nyata, fakta di lapangan. Apa yang kita lihat, kita laksanakan. Contoh seperti gini, Pak. Kemarin udah kita bahas ya, misalkan contohnya tentang meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PAI dengan metode problem solving. Nah itu. Tapi hasilnya Bapak itu bukan malah meningkat dengan metode problem solving itu. Tapi apa? Malah menurun si siswa itu. Nah, dalam hal penelitian karya ilmiah itu Bapak tidak tidak harus Bapak Ibu jangan merekayasa jadi baik terus, nggak boleh. Kita seadanya aja sesuai fakta di lapangan. Karena yang terpenting nanti kita skripsinya ujiannya jadi jelek karena jadi menurun, tidak selalu meningkat, tidak seperti itu. Yang terpenting apa? Yang terpenting sesuai dengan bukti empirik, logis, sistematis. Maksudnya apa? Nanti di setiap kita sidang skripsi atau kita ujian, yang terpenting yang ditanyakan oleh penguji apa? Alasan-alasannya sesuai dengan bukti empirik yang jelas. Kenapa menurun? Nah, gitu. Saya dulu pernah tuh menemukan waktu nguji mahasiswa, biasanya orang lain meningkat pakai metode itu ya, misalkan metode apa gitu ya, saya lupa lagi pada waktu itu. Tapi skripsinya metodologinya itu tentang PTK gitu. Nah, si mahasiswa itu ternyata menurun, Pak. Hasilnya itu menurun. Kalau teman-temannya selalu naik, dia menurun.
Yang terpenting apa? Bukan masalah nurun naiknya hasilnya. Yang terpenting itu sesuai dengan bukti empiriknya. Ternyata kenapa bisa menurun itu dijelaskan oleh mahasiswa ada beberapa faktor. Yang pertama waktu dia observasi ke lapangan, mahasiswanya itu kurang fit, Pak. Jadi kurang maksimal lah gitu. Jadi menelitinya pun kalau ngajar ya seadanya memaksakan gitu. Jadi hasilnya pun tidak maksimal. Yang kedua, mengkondisikan kelasnya juga sama gitu ya, kurang maksimal, kurang full. Jadi hasilnya pun berdampak jadinya menurun gitu, tidak itu. Nah, itu kan logis sesuai situasi kondisi pada waktu itu ya. Nah, di sini Empik selalu berubah-ubah sesuai dengan waktu dan kondisinya gitu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu hasilnya jelek, jangan dirubah-ubah jadi bagus, itu tidak. Nah, itu. Kalau bisa juga gitu, meneliti itu jangan di sekolah sendiri lah. Kalau bisa di sekolah yang lain gitu. Karena nanti kita ada pembahasan mungkin ya. Jadi harus menghindari subjektivitas itu ya. Nah itu. Karena takutnya yang sendiri atau kita guru di situ wawancara membahas tentang kepala sekolah, kita takut kalau hasilnya jelek ya nanti ditegur kepala sekolah dan lain hal sebagainya. Tetapi apakah kalau dipaksakan bisa di sekolah sendiri? Sebetulnya bisa. Yang terpenting kita jaga keorsinilan atau subjektivitas itu harus kita hindari. Nah itu. Replikatif di sini yang keempat. Suatu penelitian yang pernah dilakukan harus diuji kembali oleh peneliti lain dan harus memberikan hasil yang sama bila dilakukan dengan metode, kriteria, dan kondisi yang sama. Agar bersifat reflektif, penyusunan definisi operasional variabel menjadi lebih apa? Menjadi langkah penting bagi seorang peneliti. Jadi biasanya kalau kita sudah meneliti itu, sudah hasilnya selesai, jangan menutup diri gitu ya, menutup diri, nggak mau dikritik, nggak mau dikasih masukan. Tidak seperti itu. Justru hasil penelitian itu bukan penelitian yang terakhir, Pak. Jadi itu akan dikembangkan nanti oleh adik kelas Bapak Ibu gitu ya. Jadi dikembangkan lagi judul-judul Bapak Ibu itu misalkan ada di pengkritikan gitu. Kalau kita melihat di mana Alfiah Ibnu Malik gitu ya, di dalam kitab Alfiah Ibnu Malik di situ kan murid mengkritik gurunya gitu ya. Jadi lebih lebih apa? Di nadomnya itu ya. Jadi mengkritik gurunya gitu ya bahwa muridnya itu intinya lebih bagus lah, lebih simpel gitu. Nah itu sebetulnya dalam hal ilmuwan nggak apa-apa. Dalam filsafat Pak, zaman dulu sama. Kalau zaman dulu tuh enak, ilmuwan-ilmuwan tuh saling mengkritik itu di karya ilmiah, di kitab-kitab gitu ya. Nggak seperti sekarang zaman hoax gitu ya, serang fisik atau keluarga. Nah kalau zaman dulu nggak. Ibnu Rusdi itu kan membahas tentang kitab Tahafutul Falasifah itu ya. Eh, maaf, ya Tahafutul Falasifah gitu, membahas kitab itu tentang filsafat. Dikritik oleh Imam Ghazali yaitu tentang kitab Tahafutut Tahafut gitu ya di situ. Jadi kesesatan orang-orang yang berfilsafat. Jadi silih silih apa ya saling kritiknya itu dengan keilmuan. Itu tidak apa-apa silakan. Sah-sah saja. Yang terpenting tadi sistematis, logis, bukti empiriknya ada gitu ya. Jadi hasilnya nanti kita terakhir harus bisa diteliti lagi, harus bisa dibongkar lagi, harus bisa dikembangkan lagi oleh peneliti-peneliti yang lain gitu ya. Baik oleh adik kelas atau oleh kampus-kampus yang lain. Unsur utama metode ilmiah, nah ini. Yang pertama karakteristik yaitu pengamatan dan pengukuran. Pengamatan dan pengukuran ini karakteristiknya apa? Jadi kita mengamati suatu masalah, jelas ada alat ukurnya. Alat ukurnya itu maksudnya tadi ya dengan metode-metode, langkah-langkah sistematis, terukur, terkontrol, dan lain sebagainya. Jadi tidak asal-asalan. Jadi langkah-langkahnya jelas. Pengamatannya juga jelas gitu ya. Jadi melalui betul-betul tidak langsung ada masalah, langsung kesimpulan tidak seperti itu. Tapi ada kita ke lapangan, ya, mencari data, fakta, dan lain hal sebagainya. Itu karakteristiknya itu. Jadi terukur.
Yang kedua yaitu hipotesis. Di sini hipotesis penjelasan teoritis yang mengandung dugaan atau hasil pengamatan dan pengukuran. Hipotesis ini adalah kesimpulan sementara, Pak. Jadi penjelasan dari teori-teori itu, nah kita melakukan ada sebuah hipotesis. Jadi segala sesuatunya Bapak harus memiliki hipotesis ya Bapak. Hipotesis itu adalah kesimpulan sementara, dugaan atas hasil pengamatan pengukuran. Contoh tadi misalkan dengan meningkatkan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran PAI dengan menggunakan metode problem solving. Nah, diprediksi oleh kita dalam hipotesis ini akan meningkat. Nah, itu silakan meningkat akan jadi dengan metode problem solving motivasi siswa itu dalam mata pelajaran PAI akan selalu meningkat. Misalnya gitu. Padahal belum kita bahas. Nah, tapi di situ di hipotesis sudah dicantumkan akan meningkat, tidak apa-apa, silakan. Nah, namun tadi kalau misalkan hasil akhirnya jadi menurun, Bapak Ibu, itu si hipotesisnya jangan diubah lagi. Sudah saja hipotesis mengabaikan, karena hipotesis mah kesimpulan sementara. Tapi hasilnya kalau kontradiktif, beda pembahasan dan kesimpulan beda dengan hipotesis, itu tidak apa-apa. Abaikan saja. Yang terpenting kita hipotesis itu adalah harus menentukan apakah dengan metode itu karya ilmiah kita atau penelitian kita apakah meningkat atau menurun. Nah, itu harus ada. Prediksi yaitu deduksi logis dari hipotesis. Sama ya. Tadi bahwa maksudnya prediksi di sini kita sudah bisa memprediksikan itu biasanya munculnya di mana? Kemarin sudah kita bahas itu kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu adalah bagaimana sih prediksi kita itu tidak lepas daripada kerangka berpikir itu, tidak lepas daripada hipotesis itu gitu ya. Jadi deduksi logisnya itu dari hipotesis kita ngambilnya gitu ya. Jadi dituangkan dalam kerangka berpikir itu sendiri. Jadi tidak akan meleset terlalu jauh lah kalau kasarnya seperti itu. Yang selanjutnya eksperimen. Di sini pengujian atas semua hal di atas. Jadi tetap harus ada eksperimennya, pengujiannya gitu ya. Apa di sini eksperimennya? Yaitu pembahasan hasil daripada penelitian. Itu hasil penelitian lalu kita bahas. Nah, ini eksperimennya dulu, percobaannya itu pengujiannya dengan apa? Ya dengan kita mengolah data dari lapangan gitu ya. Karak, apa di sini? Karakterisasi ya. Metode ilmiah tergantung pada karakterisasi yang cermat atas subjek investigasi. Dalam proses karakterisasi, ilmuwan mengidentifikasi sifat-sifat utama yang relevan yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Selain itu, proses ini juga dapat melibatkan proses penentuan atau definisi dan pengamatan. Pengamatan yang dimaksud sering memerlukan pengukuran atau perhitungan yang cermat. Nah ini, jadi karakterisasinya di sini mengidentifikasi sifat yang utama yang relevan yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Itu sangat penting, Pak. Karakterisasinya itu kita harus memisahkan ini apakah tadi misalkan langkah-langkahnya, sistematikanya, terus teorinya dan lain sebagainya, apakah relevan dengan yang akan kita bahas atau tidak. Maksudnya jangan tidak nyambung gitu ya. Jadi harus relevan. Teorinya harus yang relevan dengan misalkan tentang motivasi, tentang problem solving, itu harus relevan. Jangan kita membahasnya metode problem solving misalkan, tapi diperbanyaknya oleh Bapak teorinya metode debat, misalkan ceramah. Nah, jangan gitu. Jadi harus sesuai. Proses pengukuran dapat dilakukan ya dalam suatu tempat yang terkontrol seperti laboratorium ya. Proses pengukuran sering memerlukan peralatan ilmiah khususnya seperti termometer. Nah, ini mah untuk meneliti yang bidangnya sains ya. Bidang ilmu biasanya berkaitan erat dengan penemuan peralatan semacam itu. Nah, biasanya alat-alat pengukuran ini beda-beda silahkan. Kalau kita lebih kepada sosial agama itu lebih kepada instrumen ya, misalkan angket, wawancara, dokumen ya. Nah, itu beda-beda. Kalau masalah laboratorium atau alat-alat voltmeter ya atau yang lainnya itu lebih kepada yang sains. Prediksi dari hipotesis tadi ya. Hipotesis yang berguna untuk mungkin prediksi berdasarkan deduksi.
udah tadi. Eksperimen ini udah, berupa eksperimen klasik di dalam laboratorium atau eksplorasi arkeologis ya. Pencatatan juga akan membantu dalam memproduksi eksperimen. Nah, ini langkah-langkah operasional metode ilmiah itu ya. Yang pertama itu langkah-langkahnya perumusan masalah. Nah, ini tadi ya, operasional. Rumusan masalahnya seperti apa? Penyusunan hipotesis ya, kesimpulan sementara. Lalu pengujian hipotesis, eksperimen di sini. Yang selanjutnya penyusunan kesimpulan, yaitu melakukan pengujian ulang. Nah, ini rumusan masalah, harus ada rumusan masalahnya apa, penyusunan hipotesis, nanti ada di hipotesis itu sendiri, hasilnya seperti apa, lalu pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis ini tadi dengan adanya hasil penelitian dan pembahasan, lalu ada kesimpulan terakhir. Nah, ini melakukan pengujian ulang itu dengan memberikan peluang bagi peneliti lain atau mahasiswa di bawah angkatan kita untuk bisa membuka, membedah dan mengembangkan hasil penelitian kita. Nah, itu Pak. Terima kasih ya. Silakan untuk lebih jauhnya kita kalau ada yang ditanyakan kita diskusi. Tapi kalau ya bisa dipahami, terima kasih gitu ya. Semoga tidak puas, nanti bisa mencari sendiri apa yang dapat kita pahami bersama. Silakan kalau ada yang ditanyakan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Izin bertanya. Ya, silakan, Pak. Pak, izin bertanya untuk eh, karya ilmiah ini kan tentunya sangat pasti ya untuk syarat lulus di perkuliahan. Betul. Nah, kemudian untuk saat ini kira-kira untuk di akhir ini karya ilmiah itu bisa dipilih atau tidak, Pak? Antara skripsi, karya ilmiah yang lain atau jurnal begitu, Pak. Karena kan di sini tadi pembahasan membuat jurnal. Adapun syarat-syarat tertentu itu kan tergantung pada sistematikanya itu tergantung pada kampus. Kemudian mungkin nanti juga kan di akhir ada bimbingan teknis dulu untuk kegiatan di akhir mungkin ya. Jadi kalau misalkan dalam bentuk skripsi seperti apa, metode apa yang akan diambil, dan untuk jurnal seperti apa, sistematikanya. Nah itu bagaimana Pak untuk pemilihan karya ilmiah yang salah satunya menjadi syarat kita untuk lulus di perkuliahan itu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyatna. Yang lainnya silakan. Pak Umri ada atau yang lainnya? Pak Zainal, Pak Mu. Itu dulu aja, Pak. Sudah terwakili, Pak, sama Pak Yatna. Mantap. Oke, siap. Mantau dulu, mantau. Ya, Pak Zainal. Yang pertama, kalau ada pemilihan itu, ini biasanya kan nanti ada khusus ya tentang artikel ilmiah atau penyusunan dari skripsi atau jurnal biasanya. Selain kalau ini kan metodologi penelitian PAI masih secara umum tentang metodenya bagaimana meneliti tentang permasalahan-permasalahan yang dipecahkan di dalam PAI itu sendiri gitu ya. Nah, kalau untuk teknis seperti tadi apakah boleh milih dan tidaknya biasanya nanti kita ada melalui DPA atau ke prodi, Pak. Nah, itu kapan? Biasanya suka ditentukan. Kalau di saya itu kan di semester 6, semester 7, Pak. Nah, itu jadi mahasiswa boleh milih di semester 6, 7 itu apakah mau artikel ilmiah, ataukah mau skripsi, ataukah menulis buku. Nah, itu. Itu penting emang ditentukan. Nah, tapi saran dari saya, Pak, kalau bisa gitu ya, kalau bisa, kalau boleh, paksakan Bapak Ibu itu lebih kepada memilih terbit di jurnal. Gitu. Mohon maaf ya, emang jurnal itu kan ada Sinta satu, Sinta 2, ini yang paling bagus itu Sinta satu, Sinta 2. Tapi itu bayarnya juga sangat luar biasa.
Tapi kalau ada yang tidak berbayar juga banyak gitu ya. Ada Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 dan lain sebagainya. Nah, itu Sinta 1 sampai 6 itu predikat, Pak. Jadi kalau yang biasa-biasa, maksudnya terakreditasi Sinta itu ya, lupa lagi saya singkatannya apa, intinya diakreditasi jurnal itu sama seperti sekolah, Pak. Jadi diakreditasi oleh Kemendikbud, Ristek Dikti gitu ya, ada khusus. Nah, kenapa harus milih jurnal? Karena kalau milih jurnal nanti kan punya Bapak Ibu tuh diterbitkan penulis tuh. Nah, ini tuh akan berguna, Pak. Bapak nanti misalkan maaf ya, kalau ada yang naik jabatan atau untuk karirnya, itu berguna karya ilmiah itu, baik PTK atau apa. Intinya adalah karya ilmiahnya yang terbit itu bisa jadi nilai plus buat mahasiswa, buat kita ke depannya. Tapi kalau skripsi, Pak, mohon maaf, kalau skripsi, misalkan Bapak Ibu nulis skripsi, itu kalau sudah diuji, diperbaiki, dijilid, disimpan di perpus gitu. Hanya di perpus saja gitu. Jadi kadang-kadang mahasiswa sekarang ke perpus sudah jarang gitu. Jadi nanti Iya, iya, Pak. betul. Buat situs, Pak. Situs Kadang-kadang Purbakala. betul, Pak. Di saya itu Pak suka Umri lebih sering ke warung, Pak. nah, itu lebih menggoda ke warung ya, ke kafe. Saya itu kalau mau ujian skripsi itu suka ditanya mahasiswa berapa kali ke perpus, itu masih ada aja yang mau lulus nggak tahu perpus di mana, kacau itu. Itu emang itu di mana-mana ya kan. Jadi apalagi kalau perpusnya kurang menarik gitu dan lain sebagainya, apalagi kalau jauh gitu ya. Nah, itu saran dari saya, Pak, secara pribadi gitu ya. Lebih Bapak Ibu. Kalau jurnal itu kan 12 halaman, 10 halaman, 15 halaman bisa, Pak, selesai. Tapi kalau skripsi itu harus ya minimalnya 60 halaman. Itu. Nah, itu jadi lebih efektif jurnal kalau saya sarankan, karena nanti dampaknya sangat luar biasa buat secara pribadi kita dan buat lembaga juga. Paling nanti kita tinggal menyesuaikan jurnalnya. Apakah biasanya sih di kampus tuh ditentukan harus terbit misalkan di Sinta 4, Sinta 3, itu bagaimana grade-nya. Kalau Sinta 2 ini nilainya segini, nilainya besar. Sinta 4 nilainya berapa? Biasanya ada. Tapi saya belum tahu kalau di IAIN Cirebon seperti apa. Kalau tidak ditentukan grade Sintanya, nah itu lebih leluasa, bebas. Karena kita masukkan jurnal itu adalah biasanya gratis, Pak. Jadi orang-orang jurnal juga menginginkan kalau ada yang ngirim artikel itu mereka sangat 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 apa gembira gitu. Kecuali kalau yang udah Sinta 1, Sinta 2, nah mereka itu sudah berani masang tarif, Pak. Kenapa? Karena mau ke Sinta 1, Sinta 2 itu sangat susah. Jadi mereka itu berani masang tarif. Mau yang profesor, ya, mau naik jabatan, nah itu kan minimal Sinta 2. Kalau saya misalkan S3 mau naik jabatan ke lektor kepala atau ke profesor itu ya minimalnya Sinta 2. Tapi kalau baru S2, nah itu harus Scopus internasional. Sekarang tuh yang dikritik dari kepemerintahan tuh Kemendikbud terutama itu masalah itu. Jadi mau naik jabatan tuh betul-betul sudah ya seperti komersil saja, Pak. Bayangkan kalau Scopus itu kalau ingin naik jabatan profesor itu ya minimalnya kalau Scopus Ki 3 gitu ya, atau misalkan grade-nya 3 atau grade 2, grade 1 lebih mahal. Grade 3 itu udah di angka 30 juta. Grade 2 itu udah di 40. Grade 1 itu udah di Scopus ini Pak yang internasional ya. Kita bayar jurnalnya aja. Kalau yang Sinta 2, kalau di Indonesia itu masih ke 4 juta, 5 juta. Itu mau terbit itu emang mereka sah-sah saja mau narik berapa karena kita butuh gitu. Nah, mudah-mudahan kalau nanti di PJJ ini kalau yang biasa-biasa masih ke nggak usah yang apa ya sinta-sintaan lah, minimal terbit aja. Itu mungkin Pak ya. Saya belum bisa menentukan apa kapan karena belum dikasih bocoran sama kampusnya gitu ya. Nanti biasanya ke Bapak oleh prodi atau oleh DPA-nya masing-masing biasanya dikasih pilihan atau ada mata kuliah khusus tentang panduan penyusunan artikel dan skripsi. Biasanya itu, Pak. Itu Pak Supriyatna ya. Yang Baik, lain Pak.
Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Absensi jangan lupa ya. Mohon dicek lagi yang kemarin entah di semester A5 ini atau A6 ya. Nggak tahu pakai mungkin email yang lain atau apa. Kadang-kadang namanya ada yang beda gitu. Saya bingung. Nama di absen sama yang di portal kok beda gitu namanya. Nah, itu tolong dicermati lagi nanti yang absennya. Dicek gitu, Pak Jenal ya. Ini ada yang itu pindahin nama nih. Nama saja pindah tuh Kalau sekarang. di sini absennya kita langsung namanya cantumkan, Pak, sesuai dengan Langsung ya. langsung. Jadi bukan teman-teman tidak ngetik sendiri, tapi sudah Oh, iya. disiapkan. Berarti bagus kalau gitu. Berarti kayaknya yang A6 itu ada yang beda. Oke, silakan. Ada lagi? Kalau tidak ada kita Udah tutup. Pak, cukup Cukup ya. lumayan. Oke. Pokoknya sekali lagi silakan Bapak Ibu bisa mencari untuk pembanding. Silakan buku-buku. Saya sarankan yang metodologi penelitian itu yang mudah dipahami gitu ya. Jangan menjadi kita malah pusing gitu, malah riwet jangan. Intinya paham dulu lah itu paham. Tapi saya yang mengarahkan ke jurnal itu hanya secara pribadi. Tapi kalau misalkan, nanti jurnal harus yang bereputasi yang bayarnya mahal nih. Kita tidak menyesuaikan di budget ya, berarti Bapak ngambilnya yang skripsi saja gitu. Silakan tidak apa-apa. Yang terpenting adalah ingat Pak, kuncinya bahwa tugas akhir itu baik skripsi atau artikel ilmiah yang bagus itu adalah yang selesai. Nah, itu kuncinya. Cocok. Pokoknya yang selesai aja mau apapun itu. Masalah. Jadi kadang-kadang kalau kita sedang nyusun tuh Pak, suka ada perasaan gini. Aduh, ini saya banyak salahnya. Aduh, mau diajukan takut banyak disalahkan, takut banyak kekurangan. Akhirnya diperbaiki lagi, dimaksimalkan lagi. Terus aja gitu. Ingat ya Pak ya, sampai kapanpun hasil karya kita itu nggak ada yang sempurna. Baik doktor, profesor, kiai haji atau apalah gelarnya. Itu Pak kalau dibaca orang pasti ada aja kekurangannya gitu. Jadi jangan sampai kita pusing karena ingin perfect gitu ya. Bukan salah untuk perfect itu bukan. Tapi maksudnya jangan menghambat kita untuk melangkah lebih jauh sampai selesai. Itu kadang-kadang ada yang menghambat, Pak. Kadang-kadang saya suka ada tuh teman misalnya dia ingin perfect gitu. Padahal lihat yang lain biasa-biasa itu lulus gitu. Gitu. Tapi ya kalau masalah revisi setelah ujian itu biasa, semuanya ada. Yang terpenting pokoknya skripsi yang baik adalah yang selesai. Di sini masalah tugas akhir itu tidak ada yang tidak bisa, tidak ada yang maaf ya, misalkan aduh saya nih bodoh dalam hal penulisan atau belum tercerahkan, tidak bisa Pak. Jadi semuanya itu bisa, masalahnya cuma satu yaitu malas saja gitu ya. Apalagi nanti sudah selesai perkuliahan, mata kuliah sudah selesai semua, kan kita nggak bertemu nih, nggak ada agenda virtual Zoom dan lain sebagainya. Itu nanti ketua PJ ini, ketua kelasnya harus saling mengingatkan. Jadi ada filosofinya setiap kelas itu Pak. Jadi masuk bareng, keluar bareng. Itu Pak. Jadi wisudanya harus bareng semuanya biar nikmat gitu ya. Itu saja dari saya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf ini sekarang daring gitu ya. Karena saya ada waktu jadi eh, ada kesempatan lah biar nanti kita satu kali lagi, apakah itu nanti di akhir ya mau UAS atau kapan nanti kita lihat situasi dan kondisi. Semoga kita semuanya sehat selalu, diberikan kemudahan, ibadah puasa kita ada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan Ini kesalahan Bapak ini ya. ya, Uji suka cari kesalahan orang lain, Pak. semoga kita apa ya sukses dan cita-cita kita terkabul. Apa yang kita Amin, amin. berikan yang terbaik dan tetap semangat buat semuanya. Itu saja Pak. Mohon maaf. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.